Hai, balik lagi di channel Sansan Bukan Wawa. Hari ini aku pengen cerita pengalaman waktu aku SMA ke kuliah. Jadi waktu aku SMA itu kejuruan farmasi, tapi kuliahnya aku bukan farmasi. Bener-bener beda jauh. Jadi nonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa komen, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Buat yang belum subscribe, klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Jadi cerita pada saat aku SMA ini kan sekolah menengah farmasi. Kenapa bisa ambil? Itu karena aku ikutan aja sih, cici-cici aku semuanya ngambil sekolah menengah farmasi juga. Karena lumayan kalau udah lulus bisa jadi asisten apoteker. Jadi aku tuh waktu itu emang punya kepengen cepetan bisa kerja, cepetan bisa ngasilin uang gitu kan. Nah kalau misalnya lulusan SMF ini sekolah menengah farmasi, nah ya kayak lulusan kejuruan SMA, gajinya ya akan sekitaran segitu gitu kan. Nah makanya aku juga mikir harus kuliah gitu, harus kuliah. Nah cuman kuliahnya apa? Kalau kuliah farmasi itu kendalanya adalah pertama biayanya gede banget. Dan sama sih 4 tahun kuliahnya, tapi dia mirip kayak kedokteran. Habis beres 4 tahun itu akan ada pendidikannya lagi. Aku lupa di antara setahun atau 2 tahun. Which is jadi belum bisa beneran langsung kerja kan. Sementara kalau lulusan yang 4 tahun kuliah farmasi itu mungkin bisa kerja jadi apa ya, jadi guru gitu. Belum tentu bisa benar-benar kerja karena belum punya title apoteker gitu. Jadi kalau lulusan farmasi udah pendidikan baru dapat title apoteker gitu. Nah aku tuh mikir kalau misalnya harus ngabisin waktu 5 sampai 6 tahun kuliah terus baru mulai kerja, udah kelamaan, udah itu biaya kuliahnya juga gede karena kan kalau farmasi tuh banyak kan kayak apa ya, praktikum, jadi makanya biayanya juga cukup tinggi di situ gitu. Itu yang bikin aku jadi berpikiran untuk kayak nyari-nyari yang lain. Nah aku juga pengen cerita dikit ya untuk farmasi ini biar kalian bisa dapat gambarannya. Mungkin kalau misalnya ditanya SMA itu kan penjurusannya ada IPA sama IPS kan. Farmasi mungkin dekat ke IPA, tapi akan beda banget sama IPA-nya SMA. Karena kalau misalnya SMA-nya IPA itu kan pelajarannya apa sih? Fisika, kimia, biologi gitu, matematika ya kan. Terus pelajaran umum lainnya lagi bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan. Selain kimia itu aku cuma dapat 2 tahun pertama gitu sama bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga. Tahun ketiga itu bener-bener dalam banget pelajaran farmasinya. Pelajaran-pelajaran kayak farmakologi, farmakognosi, kimianya juga ada 2, anorganik, organik. Belum kalau praktikumnya juga banyak banget. Praktikum kimianya juga ada 2 ya, anorganik, organik. Praktikum bikin tablet, praktikum resepnya juga praktikum tuh kita 3 jam berdiri bikin kayak 4 macam resep gitu. Ngegerus obat, tablet, bikin sirup obat, salep gitu, tergantung dari topik minggu itu. Jadi makanya pelajarannya itu akan menghafal banyak kan, bukan yang kayak logika gitu. Terus aku jadi mikir kan, mau ngambil apa ya kalau mau kuliah yang lain gitu kan, jurusan yang lain. Itu aku dapat inspirasi dari teman aku yang cicinya kuliah di BINUS IT. Dan sekarang waktu pada saat itu udah kerja beberapa tahun, dan katanya sih gajinya range-nya lumayan gede. Dan gak dikasih tau detailnya, tapi aku percayalah sama teman aku, dia bilang gede gitu kan, jadi kayaknya emang lumayan banget. Terus aku jadi pengen gitu kan. Terus dapat dengar cerita juga dari yang lain bilang kalau misalnya lulusan IT itu gajinya gede. Udah itu lulusan IT kan kuliah cuma 4 tahun udah gitu. Jadi kayaknya lumayan banget nih, prospek banget gitu kan. Akhirnya aku nyari-nyari, terus akhirnya dapet nih satu kampus di Bandung namanya ITHB, Institut Teknologi Harapan Bangsa. Aku tuh dengar dari radio Maestro. Terus akhirnya coba tanya-tanya gitu kan berapa biayanya, karena kampusnya waktu itu masih baru. Aku tuh kalau masuk itu akan jadi angkatan kedua, jadi baru 1 tahun berdiri. Makanya masih ada promo gitu, sama ada kayak beasiswa buat yang berprestasi. Pada saat itu aku di farmasi itu lumayan rankingnya gitu ya, 3 besar. Jadi bisa masuk dapat beasiswa yang lumayan potongannya. Jadi mikir-mikir ya udah deh ambil aja gitu. Secara semesterannya juga lumayan, gak terlalu mahal. Terus ya udah akhirnya jadi mutusin tuh ngambil deh ke ITHB, ngambil IT gitu kan. Tapi pas mau ngambil kan ada pendaftaran, terus aku tanya-tanya juga nih, bisa nggak sih sebenarnya aku tuh lulusan farmasi gitu kan masuk ke IT gitu kan, kayaknya beda jauh banget.
Terus tanya kan kalau farmasi itu kan IPA gitu kan, harusnya bisa-bisa aja gitu. Padahal sebenarnya setelah aku udah beneran belajarin gitu ya, dan emang udah ngesen sebenarnya dari awal, akan beda jauh banget. Kayak tadi aku cerita kalau farmasi itu kan ngafalin banyakin ya, nggak ada logika gimana gitu kan. Matematika fisika juga itu cuma 2 tahun aja belajarnya, jauh banget sama kalau misalnya IT gitu kan, pasti matematikanya harus kuat gitu kan, logika kayak gitu. Dan aku udah kayak nekat aja ya kan, ambil aja lah, cobain gitu. Dan akhirnya udah pada saat semester pertama itu ada mata kuliah namanya algoritma pemrograman. Untungnya aku suka banget mata pelajaran itu gitu, mata kuliah itu aku suka banget. Jadi akhirnya dari situ aku belajarin dan enjoy lah gitu. Untungnya cocok ya kan, coba kalau enggak nggak tahu deh. Malah kalau misalnya dibandingin sama kalau waktu dulu belajar farmasi, aku bisa compare lebih suka sih belajar IT gitu dibanding farmasi gitu. Jadi akhirnya kayak ini benar-benar pilihan tepat gitu. Dan akhirnya lulus udah gitu kerja, itu kayak yang udah pada dengar cerita dari video-video lainnya, kerja di mana. Kemarin video antara Traveloka juga bisa tonton, aku akan kasih linknya di sini. Terus udah gitu ya senang sih gitu, bisa akhirnya kayak ibaratnya banting setir gitu kan, dari farmasi ke IT. Jadi buat kalian yang kalau sekarang lagi bimbang, ragu mau ngambil IT, atau mungkin sekarang udah kuliah yang jurusan lain terus sebenarnya pengen ke IT gitu, menurut aku sih sebenarnya kalau misalnya kalian logikanya kuat gitu kan, emang suka yang berhubungan dengan logika, gak masalah sih, harusnya bisa gitu ke IT. Tapi kalau misalnya sekiranya kayak pelajaran logika itu berat gitu, kayaknya sih coba ditimbang-timbang. Mungkin coba bisa ambil kayak kursus dulu gitu ya, yang ada banyak kan kursus atau belajar online, kira-kira bisa ngikutin nggak gitu. Karena kalau setahu aku dari SMA juga udah ada tuh yang pelajaran-pelajaran berhubungan dengan programming gitu kan. Nah coba bisa diikutin, itu mungkin jadi tips juga gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Buat yang belum subscribe, klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Jadi kalian bisa tahu kalau aku upload video baru. Dadah!